Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Kita masih lanjutkan bahasan tentang faedah manfaat kita berpegang dengan manhaj salaf. Apa manfaat dan faedahnya? Poin yang ke-13 di sini. Di antara faedah berpegang dengan manhaj salaf adalah menyatukan barisan kaum muslimin. Jadi jemaah sekalian, salah satu prinsip dalam semua agama adalah persatuan. Persatuan ada yang diridhoi oleh Allah, ada persatuan yang tidak diridhoi oleh Allah. Persatuan yang diridhoi oleh Allah itu persatuan di atas iman, di atas akidah yang benar, di atas cara beragama yang benar. Adapun persatuan yang semu, ini kayak persatuan supir angkot gitu. Mobilnya sama, warnanya sama, jurusannya sama, tapi salip-salipan gitu. Ya Pak ya, pirangkot tuh biar tujuannya sama, nomornya sama, tapi salip-salipan. Ini persatuan semu, kelihatannya doang sama, hakikatnya mereka tidak bersatu. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syattah. Kamu kira mereka bersatu, padahal hati mereka bercerai-berai. Ini gambaran fitnah orang yang tidak mengikuti manhaj salaf. Cepat atau lambat dia akan bercerai-berai. Di masa Nabi SAW, bagaimana masyarakat jahiliyah, masyarakat yang rusak, masyarakat yang senantiasa bermusuhan, seperti ketika Nabi di Madinah ada suku Aus dan Khazraj yang ratusan tahun mereka berperang. Ketika mereka beragama benar, karena waktu itu yang mimpin langsung adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jadilah mereka dengan nikmat Islam itu bersaudara. Jadi yang betul-betul musuh kemudian diikat dengan ukhuwah Islamiyah yang sahih, yang benar, mereka jadi seperti saudara. Bahkan lebih dari itu, kaum Muhajirin dan Ansor yang sebelumnya mereka nggak saling kenal, karena diikat rasa ukhuwah Islamiyah yang bagus, yang sahih, maka Allah mengabadikan dalam surah Al-Hasr, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mengedepankan kepentingan saudara mereka seiman. Artinya orang Ansor lebih memprioritaskan orang Muhajirin yang baru datang itu, walaupun mereka butuh. Walaupun mereka butuh, tapi mereka lebih mengedepankan saudara mereka. Jadi kalau ada sepiring buat makan, tidak dia makan, dia dahulukan saudaranya yang datang hijrah. Ini persaudaraan yang hakiki. Kita hari ini persaudaraannya masih semu. Ukhuwah Islamiyah kita nggak sampai dompet, ya gak? Ukhuwah Islamiyah itu nggak sampai rekening kita, nggak sampai saldo, nggak mengganggu saldo kita. Kalau Muhajir, kalau Ansor dulu ukhuwahnya itu sampai rumah mereka belah jadi dua. Yang separuh buat Muhajirin. Harta mereka bagi dua. Untuk siapa? Untuk Muhajirin. Kenapa? Akidah mereka sudah tertata bagus. Cara pengamalan Islam mereka sudah dibina dengan bagus. Jadilah persaudaraan. Hari ini persaudaraan kita hanya basa-basi, karena kita mengamalkan Islam juga hanya basa-basi. Bahkan yang menyakitkan, justru kita mencurigai saudara kita sendiri.
Ustadz, manhaj salaf bukannya enggak menyatukan, dia memperbaiki. Sama kayak resiko dokter itu memperbaiki pasien, itu kadang dimusuhi. Karena dokter itu melarang A, melarang B, melarang C. Nggak boleh makan A ya Pak ya. Bapak kalau periksa ke dokter itu diomelin. Bapak udah nggak boleh makan santan-santan, gitu. Jadi resiko dokter itu dimusuhi. Dia sebenarnya ingin memperbaiki pasiennya, memberikan kesehatan, kesembuhan. Manhaj salaf sebatas itu. Dia meluruskan manusia, ini yang salah, ini yang syirik, ini yang bid'ah, ini yang menyimpang, ini yang haram. Jadi manhaj manhaj islah, manhaj perbaikan, manhaj tarbiyah, manhaj mendidik, membangun, gitu. Mereka nggak ada tindakan-tindakan anarkis, tindakan-tindakan main hakim sendiri, tidak ada. Mereka hanya sebatas ngasih ilmu. Tok, lihat di mana-mana, hanya ngasih ilmu. Nah kadang memang ada yang terima, ada yang tidak. Ini loh, kamu salah, ini ilmunya. Ini loh, ini kamu menyimpang, ini ilmunya. Nah karena masyarakat kita memang ketika awal ketemu Islam itu tidak tertib. Coba fair, mana ada kita dahulu dibina dengan pendidikan akidah umpamanya? Jarang. Orang umpamanya diajarkan tentang tauhid, nama-nama dan sifat-sifat Allah, nggak ada. Orang mengenal Islam itu bias. Dari awal ketemu Islam di sekolah hanya 2 jam seminggu, ya kan? Akidah, ibadah semua udah jadi satu tuh 2 jam. Ya bias, ngambang, gitu semu. Di kampung pengajian di kampung ya nggak tertib juga, ceramah sana ceramah sini sekenanya. Pengenalan terhadap dalil Quran, dalil sunnah, pemahaman sesuai dengan Quran, pemahaman sesuai dengan sunnah itu masih langka. Jadi pemahaman Islam masyarakat kita umumnya tidak matang. Berbeda dengan sekolah umum, kita tertib. Mau dari TK kalau sebelum TK itu PAUD, ya, pakai D. Kalau ini kan pakai T, ya, usia tua. Gitu. Kalau ini PAUD pakai D, ya, usia dini ya. Nah, dari kecil kemudian TK, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3. Ada kurikulum di situ. Kurikulum itu namanya manhaj. Iya kan? Ada guru bahasa Indonesia di situ, ada guru matematika. Mereka punya studi masing-masing mata pelajaran. Ada pelajaran dulu namanya IPA ya, Pak, gitu. IPS sekarang dipecah, ada biologi, ada fisika, ada studi intensif. Ya ketika keluar SMA dia sudah dapat dasar-dasar ilmu pengetahuan, semuanya mencakup. Begitu kuliah nanti dia baru spesifik kejuruan. Ngambil apa Mas? Gitu, listrik. Ngambil apa Mas? Bisnis, ekonomi, akuntansi. Itu kejuruan. Nah, itu ilmu dunia dan itulah belajar tertib. Selama ini kan kita ngaji nggak tertib, sekenanya. Dapat yang bagus, alhamdulillah. Dapat yang ngawur, nggak ngerti-ngerti. Makanya banyak orang sudah tua ngaji nggak fokus. Kenapa? Memang awalnya belajar nggak tertib. Baru ketemulah beberapa pengajian yang tertib. Ada yang bahas tafsir, bahas hadis, bahas fikih, bahas akidah, bahas manhaj, gitu. Nah itulah sekarang ini mulai diterapkan Pak, bukan hanya di masyarakat tapi di kantor-kantor. Nah mulailah mereka melihat ada sesuatu yang keliru dalam mereka mengenal Islam ini. Mulai diperbaiki satu persatu. Nah akhirnya yang tadinya bermusuhan, yang tadinya akhirnya sama-sama belajar, akhirnya ngerti, oh kita sama-sama salah ternyata. Oh sama-sama gak punya dalil kita ternyata. Nah hakikatnya dakwah sunnah itu menyatukan. Kalau ada orang bilang wah dakwah salaf itu memecah belah, ini hanya tuduhan, ini fitnah.
Mana buktinya? Ya. Contoh yang paling konkret, negara Arab Saudi. Arab Saudi itu dulu negara jahiliyah. Sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan keluarga kerajaan Saud, itu Ibnu Saud, itu ketemu. Arab Saudi adalah sebuah wilayah, sebuah negara di mana masyarakatnya sama masyarakat jahiliyah. Kemudian muncullah seorang mujaddid, seorang fuqaha, seorang alim, namanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang dari situ orang bilang Wahabi, padahal Wahabi nama Allah, Al-Wahhab. Jadi gelar Wahabi itu gelar bagus sebenarnya. Wahabi itu nama Allah, gitu. Nah, dari apa namanya dakwah Syekh kepada tokoh-tokoh Hijaz waktu itu, Najd, di antaranya yang terima adalah Ibnu Saud. Kemudian waktu itu masyarakat mulai dakwah Islam dan akhirnya mereka menyatu. Satu, keterkaitan dengan Islam, keterkaitan mereka dengan Quran dan Sunnah. Karena kalau kita lihat, dasar agama itu menyatukan. Pertama, syahadat. Islam syahadat. Syahadat itu menyatukan. Yang tadinya menyembah berhala, menyembah Tuhan yang banyak, sekarang menyembah Tuhan yang satu. Itu syahadat. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tauhid. Kemudian bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Yang tadinya mereka figur-figur nenek moyang mereka, yang tadinya mereka figur-figur kepada tokoh-tokoh mereka, sekarang figur mereka satu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Berarti menyatukan. Salat juga menyatukan. Ya, lihat orang salat berjamaah, menyatukan. Lihat takbir imam takbir selesai bareng, itu salat. Kecuali yang masbuk, kita selesai, nyatukan, gitu. Mau apapun kaifiat salat kita dalam berjamaah terikat dengan imam, menyatukan. Kemudian juga zakat menyatukan. Kesenjangan antara yang kaya dan miskin, ya, perbedaan kesenjangan antara kaya dan miskin itu lebur dengan zakat. Zakat menyatukan yang kaya dan yang miskin. Puasa menyatukan, dan banyak siar-siar puasa yang menyatukan. Mulai sahur bareng, berbuka bareng waktunya sama, kemudian ibadah yang bareng. Ramadan menyatukan, luar biasa siar Ramadan itu. Kemudian juga dari yang kaya dan yang miskin kumpul jadi satu di situ dalam mengerjakan ibadah Ramadan. Penentuannya juga satu, akhirnya juga satu, ya. Satu Syawal, satu Ramadan, satu Syawal. Itu siar Ramadan luar biasa, siar persatuan. Kemudian yang paling tinggi adalah haji. Orang berkumpul di tempat yang satu di Ka'bah, mengenakan seragam yang satu, seragam ihram, mengucapkan kalimat satu, kalimat talbiyah. Semua ritual haji, ritual persatuan. Jadi hakikatnya orang kembali kepada agama itu bersatu. Ustadz, kita udah kembali kepada agama, tapi kenapa nggak bersatu? Tidak ikhlas. Seperti yang sekarang, persatuannya hanya persatuan ormas, dan itu pun punya hanya kepentingan yang sama, kadang kepentingan politik. Maka kata Al-Quran, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu kira mereka bersatu, padahal hati mereka bercerai-berai. Persatuan tidak dibina di atas dasar akidah, tidak di dasar Islam yang sahihah, Quran dan Sunnah. Hanya persatuan kayak tadi, simbolnya sama, visi misinya sama, gitu. Nah, nanti persatuan yang seperti ini membom waktu, menunggu perpecahan yang lebih parah lagi. Nah, tidak ada persatuan melainkan persatuan di atas din Islam. Makanya orang yang haji di Mekah sana, jutaan orang, nggak ada yang berantem, nggak ada yang berantem, nggak ada yang ribut, nggak ada yang debat. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana.
Maka jadilah kalian dengan nikmat Islam itu bersaudara. Nah, salaf mengembalikan itu. Gitu. Jadi selama ini ego kita, Ustadz kalau berbeda itu fitrah. Berbeda fitrah. Allah takdirkan suara kita berbeda, muka kita berbeda, apalagi dompet kita beda-beda ya kan? Iya. Nah kembali, jadi tidak benar dakwah salaf dakwah yang memecah belah. Kayak Saudi kembali. Saudi itu negara peperangannya luar biasa, perang antar suku. Bisa mereka bersatu dengan dakwah tauhid dan bikinlah negara namanya Saudi, dari dari nama kabilah mereka, Saudi Arabia gitu. Negara yang didirikan di atas dasar agama, di atas akidah yang sama, akidahnya salaf. Kalau lihat dasar akidah di atas pemahaman salafus saleh, undang-undang Saudi, Quran dan Sunnah di atas pemahaman salafus saleh. Nah ini fenomena gambaran bahwasanya dakwah salaf bisa mewujudkan persatuan, bahkan dalam bentuk sebuah sistem negara. Bisa itu. Adapun yang lain yang slogannya persatuan nggak bisa, bohong gitu, saling nikung, saling nyalip, tidak sampai ke hati. Persatuan itu hanya di mulut, cuma namanya doang persatuan, tapi pecah berkeping-keping. Di antara faedah manhaj salaf adalah mendapatkan hidayah, mendapatkan inayah, pertolongan, mendapatkan kemuliaan, ya, dan kemuliaan di muka bumi dan kebahagiaan yang hakiki di akhirat. Ini yang paling menyeluruh daripada faedah belajar manhaj salaf. Hidayah di atas manhaj yang lain sama sekali kita nggak dapat hidayah. Semua manhaj, semua pergerakan, semua harokah, semua pemikiran itu akan berpulang kepada penciptanya gitu. Semua manhaj itu akan nampak kegagalan pada puncaknya, semuanya gitu. Berapa banyak tokoh-tokoh pergerakan, tokoh-tokoh manhaj yang lain itu ketika di penjara mengalami penyesalan bahwa yang kami tempuh salah gitu. Syekh Robi menulis buku, sebentar, ada ingat bukunya, tulisannya itu tentang manhajul anbiya fi dakwah ilallah, metode Nabi, cara Nabi mendakwahi Islam, ya. Itu dia manhajul anbiya fi dakwah ilallah, metode Nabi dalam mendakwahkan di jalan Allah. Di akhir buku itu beliau menjelaskan tokoh-tokoh manhaj seperti Said Qutb dan yang lainnya. Dikutip penyesalan mereka di penjara, yang mereka tempuh dengan manhaj yang lain nggak membuahkan hasil. Manhaj harokah, pergerakan, politik dan seterusnya nggak membuahkan hasil. Bahkan tokohnya harus berakhir di penjara dan tidak membuat manusia kenal agama. Lihat hari ini, ya, kita punya ormas begitu banyak tapi tidak membuat orang kenal agama. Tidak ada gerakan yang membuat masyarakat kenal agama. Tidak ada gerakan yang membuat masyarakat mengamalkan agama. Lihat yang mengamalkan agama dan fak dari sunnah. Umumnya orang yang belajar sunnah, belajar dakwah salaf, belajar manhaj salaf, itu mereka mengamalkan. Datang ke masjid, ya kan, pagi-pagi, kantor-kantor, jam siang. Itu rata-rata orang-orang yang sudah tertanam jiwa akidah yang benar. Coba kalau yang enggak sunnah, jangankan masyarakat, kita udah menjalankan 20 tahun kayak gitu, hasilnya enggak ada.
Yang membentuk tuh yang kayak pengajian ini. Pengajian seperti ini. Bacain satu-satu dalilnya, bacain kaidah-kaidahnya. Ini yang membentuk. Ini yang membentuk. Ya, makanya saya terharu lihat datang ke masjid, udah sepuh, pasangan setia, ya, dipadukan cintanya dengan di atas manhaj salaf, di atas sunnah. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan cintanya diabadikan di akhirat. Iya. Mesra Pak, udah tua. Kalau ABG sih memang biasa. Ini udah reot deh Kak. Udah doyong jalannya kan, masih bareng gitu, luar biasa. Semoga husnul khotimah ya Kak. Kita iri tuh ya. Dalil yang sangat membahagiakan kita adalah disebutkan di sini Al-Baqarah 137. Fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Fa in amanu, jika mereka mau beriman seperti iman kalian, yang dimaksud kalian sahabat Nabi. Kalau manusia mau beriman seperti imannya sahabat Nabi, toh imannya lurus, akidahnya benar, gitu, maka mereka akan dapat hidayah, gitu, ya. Fa in tawallau, dan jika mereka berpaling, tidak mau mengikuti imannya para sahabat, cara beragamanya sahabat Nabi, fa innamahum fi siqaq, sesungguhnya mereka sungguh dalam perpecahan. Jadi perpecahan terjadi karena kita tidak mengikuti para sahabat Nabi. Selesai, para sahabat selesai waktu itu. Mereka tidak terjebak dengan sekte-sekte, nggak bikin ormas-ormas, nggak bikin kelompok-kelompok, nggak ada. Ya, bahkan kisah menarik ketika sahabat bercanda Muhajirin dan Ansor, pukul-pukulan pantat. Orang Arab tuh kalau dipukul pantatnya marah. Kenapa? Pantat aurat. Ya, kalau kepalanya dipukul-pukul, diusap-usap, dikelepak-kelepak, nggak masalah, karena kepala bukan aurat. Kalau kita terbalik, ya kan, orang di pantatnya dipukul nggak masalah, tapi kalau kepalanya dikelepak-kelepak, ini dipitrahin nih katanya, gitu. Iya, ya, beda budayanya. Kalau mereka diambil dari agama mereka, bahwa pantat itu aurat. Jadi guru di sana nggak boleh mukul pantat murid, gitu. Biasanya jewer. Kalau jewernya ada sunnahnya, jewer. Itu pukul-pukulan pantat, bercanda tapi pukulan pantat. Akhirnya ribut, tegang. Ini buah dari bercanda itu kadang jadi ribut. Yang Muhajirin teriak, Muhajirin, kumpul sekelompok kaum Muhajirin. Yang Ansor teriak, wahai Ansor, kumpul, dua kubu. Ini hadisnya di Bukhari. Dan sudah hampir baku hantam antara Muhajirin dan Ansor. Kemudian Nabi dengar, langsung keluar menengahi konflik mereka. Ma balu da'wal jahiliyah, ada apa dengan seruan jahiliyah? Da'uha fa innaha khabis, tinggalkan semuanya itu buruk, panggilan itu buruk, itu panggilan jahiliyah. Nama Muhajirin, nama Ansor itu nama yang Allah kasih. Surah At-Taubah ayat 100. Ya, as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansor, orang-orang Islam yang terdahulu, yaitu kaum Muhajirin, kaum Ansor. Allah sebut nama Muhajirin, Allah sebut nama Ansor. Allah yang kasih nama, Allah yang kasih nama mereka Muhajirin. Ya, Allah yang kasih nama mereka dikatakan Ansor, penolong. Ketika nama yang Allah kasih dijadikan nama kelompok, marah Nabi. Itu nama sifat, bukan nama kelompok. Muhajirin orang yang hijrah, Ansor orang yang menolong, itu nama sifat perbuatan mereka. Ketika dijadikan sebuah klub, sebuah nama kelompok,
nama identitas kesukuan sempit, marah Nabi. Apalah kita zaman sekarang, nama-nama itu nggak ada di Quran, nggak ada di hadis. Kita fanatis dengan itu semua, gitu. Iya, kita terjebak dengan nama-nama itu, gitu. Ya, fanatik dengan bendera 9, gitu. Bintang 9, maaf. Bintang 9, konon 9 itu adalah wali. Dari situ diambil bintang 9. Ya, fanatik dengan gambar matahari dan seterusnya. Dulu sahabat saja fanatis dengan gambar dengan nama Muhajirin dan Ansor, Nabi marah luar biasa. Hari ini kita sudah terjebak dengan itu semua, gitu. Terjadilah fenomena gesekan-gesekan. Walaupun sekarang gesekan mulai berkurang. Kenapa? Orang sudah mulai belajar agama. Belajar, karena manhaj salaf manhaj tarbiyah. Dan yang paling menarik sekarang orang sudah belajar tentang dunianya, sistem perekonomian mereka. Seperti konsep bahaya riba. Orang udah mulai, siapa yang mengangkat ini? Kajian-kajian salaf, kajian-kajian sunnah. Mulai orang tahu itu riba, ini nggak boleh, transaksi yang halal, transaksi yang haram. Mulai mereka berani keluar dari konsep-konsep yang haram, pekerjaan-pekerjaan yang haram, mereka tinggalkan. Dakwah ini yang membuat mereka berani tinggalkan. Bukan hanya itu, semua perbuatan pekerjaan yang haram. Yang tadinya dagang umpamanya, mulai berani dia. Nggak dagang rokok lagi umpamanya, berani. Ya. Terlepas ada yang bilang makruh, mereka berani merubah jalan hidup mereka menuju keridhaan Allah, menuju hidayah, berani. Padahal omsetnya gede dari rokok. Gitu. Kenapa nggak jualan lagi? Nggak boleh. Dalilnya ini, dalilnya itu. Bukan kata ustadz, dia ngerti. Gitu. Mulai mereka berubah dari penampilan, berpakaian, sampai gerakan-gerakan sholat pun mereka sudah mulai berubah. Kenapa? Ingin berusaha ngikutin sunnah. Itu hidayah menyapa mereka. Hidayah menyapa mereka. Gaya hidup mereka pun berubah. Tadinya mereka umpamanya gonjrang-ganjreng dengerin musik, mereka tidak lagi. Ya, di mobil mereka itu yang disetel adalah murotal ayat Al-Qur'anul Karim. Itu perubahan, Pak. Bersyukur kita, bersyukur. Allah yang membuat kita berubah ini. Allah, daiyahnya perantara. Gitu. Radio hanya perantara, buku hanya perantara, ustadz hanya perantara. Allah yang kasih hidayah. Bahagia, orang bahagia. Gitu. Kenal agama itu bahagia. Saya ketemu dengan bos motor. Bos motor. Gitu. Dia punya outlet jual motor bekas itu puluhan, dan dia dapat untung untuk sebulan tuh miliaran. Wih, tajir nih. Ketemu sama saya, tapi hidayah belum menyapa. Islamnya abangan, Islam hanya didapat dari nenek moyang dan masyarakat, gitu. Dan Islam yang seperti itu nggak membuat mereka jadi taat. Orang kaya megang, makanya orang nggak kenal agama megang duit buat maksiat. Jadi pejudi. Wah, main judi. Tiap hari main judi. Qadar Allah kalah judinya. Habis showroom motornya itu habis. Showroom motor pinggiran. Ya kan? Habis motornya, habis. Tinggal satu yang dia pakai motornya. Itu pun akhirnya dibuat ngojek. Gitu. Stres saya, Ustadz. Ini apa namanya? Hidup ini terbalik. Hutangnya banyak. Sampai rumahnya harus jadi dijual untuk bayar hutang. Sekarang saya ngontrak dan saya ngojek. Gitu. Tapi saya bahagia. Gitu. Kaget juga endingnya kan? Ya, orang bilang endingnya kan gitu ya. Endingnya, tapi saya bahagia. Bahagianya apa? Justru saya jadi kenal agama.
Dulu saya nggak kenal agama, karena agamanya dari bawaan, nggak membekas. Itu yang terjadi. Nggak terpatri akidah yang benar, nggak terpatri manhaj yang benar, nggak masuk ruh Quran, ruh Sunnah, nggak masuk. Kayak gitu masyarakat kita itu, agama bias, karena nggak basicnya nggak ada. Tapi saya kenal agama sekarang. Nggak apa-apa dunia hilang, yang penting saya kenal agama, saya bahagia gitu. Maksudnya apa? Saya ikut kajian sunnah gitu. Ini saya salah gitu. Saya transaksi salah dengan riba, dan saya terfitnah jadi main judi, habis hidup saya, nggak pernah ibadah. Saya ngaji sunnah, saya insaf, kenal sunnah, nikmat gitu. Ngaji di mana? Ngaji sama ustad. Weh, yang bener ente, bener di Cakung tuh, ya, komplek bank, ya kan? Saya bilang apa? Misi bang kalau lewat daerah padat gitu, ya, daerah padat tuh, Pulau Jahe itu, ya kan? Tahu Pulau Jahe kan? Jatinegara itu kan, yang buaran mau ke Pulau Gadung tuh. Saya ngajar tuh, komplek padat tuh, masuk ke dalam-dalam. Iya. Tuh kalau lagi pengajian, masyarakat nggak nonton TV kanan kirinya, dengerin dari rumah. Mau ke masjid malu, gitu. Iya, pengajian sampai keluar itu, musola kecil. Iya, daerah padat. Iya, komplek bang. Mobil nggak masuk. Misi bang, ya kan? Komplek bang itu namanya. Si bang. Ya, luar biasa orang-orang nampak gitu. Yang membuat saya kadang terharu, ada orang sholat kakinya cuma satu. Ya Allah, subhanallah, orang kakinya satu mau sholat. Dari situ pengaji, ngaji di situ. Iya, luar biasa. Ustaz mau kemana sekarang? Saya mau berangkat nih. Ya udah, saya antar deh, gratis. Alhamdulillah itu jamaah bener tuh. Iya. Ya, apalagi kalau subuh ya kan, dijemput ya kak di tempat saya Bintara, enak ya kak. Iya, kita matakan pagi-pagi kan, wah ini nggak taunya beca ya kan. Apaan tuh bergerak, nggak taunya beca, untung nggak kita tabrak kan gitu. Nah, kalau yang jemput kan kita tinggal duduk manis ya kak, gitu. Nah ini gambaran jemaah sekalian, banyak orang dapat hidayah sunnah. Adapun manhaj-manhaj yang lain, saatnya mereka akan insaf. Saatnya insaf. Ada orang 15 tahun keliling-keliling dari masjid ke masjid, dakwahin orang datang ke masjid, datang orang ajak-ajak orang yang nongkrong datang ke masjid, ya kan? Ninggalin keluarga sampai ke India, sampai ke Pakistan, 15 tahun. Capek. Selesai, Bapak dapat apa? Akidah masih sama yang seperti yang dulu. Ibadah masih sama seperti yang dulu. Ya, tentang Islam sama, nggak ngerti juga. Aku masih seperti yang dulu. Iya kan? Jadi 15 tahun ngapain? Keliling-keliling, duit habis ya kan? Iya, banyak orang capek sendiri akhirnya. Ya, semangat pakaiannya ala Pakistan ya kan? Ngajak orang, ayo Pak ke masjid Pak, gitu. Ya. Dulunya masih bawa-bawa kompor ya kan, sekarang nggak praktis, yang penting bawa saldo ya kan. Iya, sekarang makan tinggal gope ya Pak, gitu. Atau apa namanya, gesek tinggal telepon diantar tuh. Nah dulu masih pakai bawa kompor, akhirnya capek sendiri, dia capek, kelelahan, bahkan sebagainya depresi melihat kondisi keluarganya. Gila Pak, gila. Dibacok ibunya itu di pasar, ngamuk. Udah begitu kita juga yang nanganin, gitu. Iya, mana teman-temannya yang ngajak-ngajak itu? Marah-marah saya. Udah gila begini, kita juga yang nanganin. Tapi kita ikhlas, bismillah. Baru sadar bahwa ini ajaran yang nggak tepat. Orang dipaksa untuk 40 hari, 3 hari, ya kan? Seminggu, ya kan? Sana kemari, ke masjid, pindah masjid, ya kan, gitu. Saya bilang sini udah ada pengajian, kalian ngapain gitu? Kami ingin dakwah apa cari member, gitu. Iya, sebenarnya cari member, gitu. Cari member, gitu.
datang ke masjid saya, bilang sini udah ada pengajian, ya, udah banyak, tempat lain aja. Kalau mau bertamu boleh, kita jamu. Tapi kalau buat dakwah ada undang-undangnya, harus dihormati. Sama kayak imam. Kita haram loh Pak, Bapak nyelonong saja di sini ada imam tetap, haram, nggak boleh. Sama kayak ngajar. Kalau nggak izinkan ya sudah. Ini ngamuk, marah-marah. Saya bilang nggak boleh begitu, gitu. Nanti kamu jadi pengurus ngerti deh, gitu. Biarkan, gitu. Saya juga kalau di suatu tempat nggak diminta, ngapain kita ngajar, gitu. Kecuali diminta, dan itu adab, etika. Dan sama kayak kita bertamu, nggak boleh kita duduk di kursi tempat tuan rumah, haram hukumnya. Gitu kita namu, wih, ada kursi goyang nih, ya kan? Main duduk aja nggak boleh. Ya, kalau kita bertamu, di mana kita duduk? Gitu. Lihat menteri itu, kan ada kursi presiden, nggak boleh dia duduk nih. Kursi presiden enak nih, cobain mah dia. Ada etikanya. Nah, demikian juga dakwah. Ini kadang masuk masjid pengen dakwah gitu, ya. Ngajak-ngajak orang ke masjid, ya kan? Ngajaknya sih bagus, tapi sudah sampai di masjid ternyata dicuci otaknya supaya ikut member. Gitu. Ikut member, Pak. Nanti gitu. Nah, ini yang jadi masalah di situ. Semua manhaj itu sudah capek. Dan itu ditulis oleh Syekh Rabi, Manhajul Anbiya fi Da'wah ilallah. Metode Nabi dalam mengajak orang di jalan Allah. Semua metode yang ditempuh oleh manusia sekarang jenuh. Lihat orang yang bikin perayaan, jenuh pada titiknya. Ya, mereka sudah hijrah, gitu. Nggak membuahkan hasil. Masyarakat tetap nggak ke masjid. Yang ke masjid paling 61, satu imam 6 jamaah, gitu. Iya, sampai jam 2 kayak semalam di Keranji itu ditutup jalan, satu jalur tuh. Wih, macet nih. Saya pulang semalam sampai 10:30. Kok macet tuh, tinggal dikit macet. Nggak tahu acara Maulid Nabi gitu, tutup jalan. Luar biasa. Dari habis maghrib tuh macetnya, tutup. Ya, bagus pasang spanduk tuh. Dalam rangka mencintai Nabi, Masjid As-Salam mengundang jamaah untuk sholat 5 waktu. Weh, gitu. Bukan maem-maem. Itu kan acara ujung-ujungnya maem-maem, ya kan. Cinta Nabi 5 waktu masjid, gitu. Makanya kadang saya suka mampir ke tempat-tempat saya ngajar. Tujuannya apa? Ingin ngecek kita dakwah berhasil gak? Kalau datang zuhur, ya, asar, yang kebetulan hari libur, ya kan, di situ ada jamaah-jamaah yang biasa ngaji, berarti kita dakwah berhasil. Jangan sampai begitu pengajian datang, pas sholat nggak datang, berarti dakwah kita belum berhasil. Jamaah datang ke masjid, ya kan, 5 waktu, itu indikasi dakwah sukses, berhasil. Gitu. Nggak muluk-muluk. Makanya begitu suatu ketika ada panitia penasaran, ya, dibikin list, gitu, ya, jamaah. Ternyata jamaah aktif 400 tempat saya itu, dan yang ngaji yang berjamaah yaitu di orang-orangnya. Alhamdulillah. Jadi orang bikin program A, program B, ya kayak perayaan-perayaan kata cinta Nabi, begitu sholat nggak hadir. Bahkan pernah selesai di tempat saya, selesai menjelang zuhur. Jangankan jamaah, ustadznya aja pulang. Allahu Akbar. Rasanya kan berjamaah kan sunnah ini, gitu, ya. Walaupun itu menurut sebagian mazhab, ya, itu salat berjamaah sunnah, tapi muliakan dong azan. Yang ngundang kita itu bukan selebaran, bukan spanduk, bukan baliho. Hadirilah. Yang ngundang kita adalah Rabbul Alamin dengan syariat azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Iya, azan hilang. Nah, saatnya kita mengevaluasi. Gitu. Apakah yang kita sudah kerjakan ini tepat? Apakah yang kita sudah kerjakan ini ada manfaat? Evaluasi.
gitu. Orang dagang evaluasi berani. Dagang es nggak laku, ganti dagang batagor depan masjid saya tuh, tukang es. Bang, nggak jual es lagi, Mang, ini orang Sunda. Nggak, musim hujan Ustad. Jualan batagor, hangat-hangat. Tuh bisa orang tuh evaluasi hidup tuh. Ya, nggak laku jualan ini, nggak pindah. Nggak laku jualan makanan ganti. Nah, agama evaluasi. Kita udah bikin A, B, C, jamaah nggak ke masjid. Jamaah nggak hidup. Apa? Ada apa ini? Gitu. Oh, mungkin akidah mereka belum bagus, perlu pembinaan. Coba Pak, terakhir ini, saya udah capek, ya kan? Riset saja, riset. Nanti fakta yang bicara, riset dari beberapa masjid, ya, yang apa namanya, yang ada yang kita temui, riset, survei lah, bahasa survei, bikin survei antara masjid yang menghidupkan dakwah salaf, dakwah sunnah dengan yang lainnya. Coba gitu, riset mana yang hidup dari masjid-masjid itu, salat berjamaah khususnya, nggak usah muluk-muluk, karena siar Islam yang paling tinggi ada salat berjamaah. Riset gitu, mana yang paling banyak salat berjamaah, yang intens, orang rutin salat gitu, kelihatan gitu. Sampai saya pernah ada tamu, kemudian sholat dan ikut pengajian di tempat saya. Kata tamu saya, Ustadz, kayak Ramadan ya, gitu. Karena di tempat dia ramainya orang pas Ramadan doang. Dari masjid-masjid yang di atas sunnah, mereka biasa memang buah daripada manhaj salaf ini, mereka terpikat dengan masjid, nyaman, bahagia gitu. Ya, sampai sini mudah-mudahan kita semua termasuk yang dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.